Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang baru, yaitu bab yang keempat tentang komponen dan macam ekosistem. Pada bab ini ada 4 bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian ekosistem, yang kedua komponen ekosistem, yang ketiga interaksi dalam ekosistem, dan yang keempat macam-macam ekosistem. Kita langsung memasuki yang pertama, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah sistem alam yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya pada suatu kawasan tertentu. Jadi di sini yang disebut ekosistem itu yaitu yang pertama tempat atau daerah wilayah kawasan, di mana di dalam tempat itu, di dalam suatu kawasan itu ada benda hidup dan ada benda tak hidupnya yang masing-masing saling berinteraksi, saling mendukung, saling mempengaruhi. Itu yang disebut ekosistem. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang ekosistem biasa disebut dengan ekologi. Kemudian kita langsung masuk ke komponen ekosistem. Komponen ekosistem ada 2, yaitu yang pertama faktor biotik, yaitu yang kedua kemudian faktor abiotik. Kita bahas satu persatu. Untuk faktor biotik, kita sudah bahas sebetulnya di bab yang pertama ya, bahwa faktor biotik itu adalah seluruh makhluk hidup yang ada dalam ekosistem tersebut. Nah, kemudian di sini makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu tingkatannya terbagi ke dalam 3, yaitu yang pertama populasi, yang kedua komunitas, yang ketiga biosfer. Untuk populasi itu adalah sekumpulan makhluk hidup yang menempati suatu kawasan tertentu. Jadi populasi itu adalah makhluk hidup, kemudian dia sekumpulan, atau sekumpulan itu berarti banyak. Jadi bukan satu, tetapi kumpulan. Contohnya adalah misalkan dalam ekosistem kolam, di sini kan ada kita lihat di sini ada bunga teratai, ada ikan koi, kemudian ada jenis ikan lainnya, di sini ada batu. Maka yang disebut populasi itu adalah semua di sini, semua misalkan berbagai macam di sini adalah bunga teratai. Jadi di sini adalah populasi bunga teratai. Jadi bunga teratainya tidak hanya satu, berarti semua bunga teratai di dalam kolam disebutnya populasi bunga teratai. Kemudian kalau di sini ada ikan koi, maka disebutnya populasi ikan koi di dalam kolam ini. Jadi bukan satu persatu. Kalau satu persatu disebutnya individu, tetapi kalau populasi adalah satu jenis tetapi banyak. Jadi semua teratai, semua ikan koi. Kalau misalkan di sini ada lele, maka populasi ikan lele berarti semua ikan lele yang ada di kolam ini. Itu yang disebut dengan populasi. Kemudian yang kedua, komunitas. Kalau komunitas itu adalah interaksi antar populasi pada suatu area. Nah, kalau komunitas itu adalah semua makhluk hidupnya ya yang ada dalam area tersebut. Nah, misalkan kalau di dalam ekosistem kolam ini, maka yang disebut komunitas adalah ikan koi, ikan lele, bunga teratai di situ, mungkin ada juga di situ ganggang, lumut, ada mungkin di situ apalagi misalkan jamur, makhluk hidup. Nah, maka semua makhluk hidup yang berinteraksi di dalam sini disebut dengan komunitas. Kemudian satu lagi biosfer. Kalau biosfer ini adalah keseluruhan ekosistem yang ada di bumi. Jadi seluruh ekosistem yang ada di bumi ini disebut dengan biosfer. Kemudian selain faktor biotik itu, selain tadi ada populasi, komunitas, dan biosfer, makhluk hidup juga dikelompokkan berdasarkan kedudukan dan perannya. Yang pertama, kita mengenal yang disebut dengan produsen, kemudian ada yang disebut konsumen, dan ada yang disebut dengan dekomposer dan detritivor. Produsen ini adalah yang memproduksi, artinya di sini adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Yang disebut produsen di sini termasuk adalah tumbuhan, semua jenis tumbuhan, maka dia disebutnya produsen karena dia bisa mengubah benda dari zat-zat yang tidak hidup
kemudian diubah menjadi makanan, yaitu disebutnya produsen dengan cara berfotosintesis. Kemudian yang kedua, kedudukan makhluk hidup itu disebut konsumen. Konsumen terbagi menjadi dua, yaitu konsumen pertama dan konsumen kedua. Konsumen pertama itu adalah konsumen yang langsung memakan produsen, atau di sini adalah kelompok hewan herbivora, pemakan tumbuhan, disebutnya konsumen satu. Kemudian konsumen dua itu adalah berarti makhluk hidup yang tidak langsung memakan produsen tetapi memakan konsumen satu. Ini biasanya karnivora atau omnivora. Jadi karnivora itu memakan herbivora, herbivora kan memakan produsen. Maka karnivora, misalkan kucing, kemudian harimau, itu disebutnya konsumen kedua. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu decomposer atau detrivore. Ini adalah makhluk-makhluk hidup yang menguraikan. Ini misalkan cacing tanah, kemudian ada lagi jamur termasuk, kemudian masuknya di sini ke kelompok decomposer dan detrivore. Kemudian untuk faktor biotik cukup di sini. Kemudian kita lanjut ke faktor abiotik. Nah, di dalam ekosistem selain tadi ada makhluk hidup atau faktor biotik, juga ada faktor abiotik atau benda-benda yang tidak hidup. Benda ini walaupun berbentuk benda tidak hidup tetapi berpengaruh terhadap ekosistem itu sendiri. Contoh faktor abiotik yang berada di dalam suatu ekosistem adalah misalkan yang pertama udara. Makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa udara. Tapi udara itu bukan benda hidup. Jadi faktor abiotik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem. Kemudian air. Air ini abiotik tetapi sangat berpengaruh, maka air itu disebut faktor abiotik yang berpengaruh terhadap kelangsungan suatu ekosistem. Ada lagi cahaya matahari. Kita tahu bahwa cahaya matahari itu adalah disebut sumber kehidupan. Kemudian ada lagi tanah sebagai faktor abiotik. Kemudian suhu. Suhu itu adalah keadaan tingkat kepanasannya. Jadi kenapa suhu ini sangat berpengaruh? Kita tahu bahwa ada makhluk hidup yang bisa hidup di daerah yang dingin, di daerah yang hangat, atau di daerah yang panas, misalkan di gurun. Nah, itu adalah berpengaruhnya ke suhu yang mempengaruhi. Kemudian kelembaban. Kelembaban itu adalah uap air yang berwujud gas dan ada di udara. Itu disebutnya kelembaban. Kalau kita pernah misalkan ke daerah pegunungan ya, walaupun di pegunungan itu cuacanya misalkan panas, matahari bersinar terik, tapi kenapa masih terasa dingin, masih terasa sejuk? Nah, itu karena banyak uap air yang berada di sekeliling kita. Itu disebutnya kelembaban. Kelembaban juga sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Kemudian kadar garam. Kadar garam ini sangat penting karena makhluk hidup itu biasanya bisa bertahan hidup dengan kadar garam yang rendah. Hanya sedikit makhluk hidup yang bisa bertahan di dalam kadar garam yang tinggi, seperti itu. Kemudian topografi. Topografi itu keadaan lingkungan. Jadi pegunungan, sawah, lereng, lembah, kemudian dataran tinggi, dataran rendah, padang pasir, itu termasuk topografi yang mempengaruhi juga keadaan ekosistem. Kemudian yang terakhir adalah pH atau derajat keasaman. Biasanya makhluk hidup itu bisa hidup dengan kisaran pH sekitar 6 sampai 7. Di bawah itu atau di atas itu maka makhluk hidup tidak bisa bertahan. Nah, untuk komponen ekosistem cukup sampai di sini. Maka untuk pembahasan pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.